harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Shoppingnya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri. Walau lahan sudah menjadi milik kota, bukan berarti desa lemah tak berdaya. Desa adalah kekuatan sejati. Negara harus berpihak pada para petani. Entah bagaimana caranya, desalah masa depan kita. Keyakinan ini datang begitu saja, karena aku tak mau celaka. Desa adalah kenyataan, kota adalah pertumbuhan. Desa dan kota tak terpisahkan, tapi desa harus diutamakan. Di lumbung kita menabung, datang paceklik kita tak bingung. Masa panen, masa berpesta, itulah harapan kita semua. Di lumbung kita menabung, datang paceklik kita tak bingung. Masa panen, masa berpesta, itulah harapan kita semua. Devi dan Arif sudah membuka program kita dengan sebuah komposisi karya Iwan Fals, Desa. Kalau kita bicara soal desa, keberadaan desa wisata khususnya yang kita akan fokuskan sebagai satu di antara sektor penggerak ekonomi di sebuah kawasan sudah terbukti bahkan mendapat perhatian pemerintah pusat. Memang harus diakui, belum semua desa wisata mampu memaksimalkan potensi sumber dayanya, potensi objek wisatanya, sarana pendukung, sampai kemampuan SDM. Nah, di sisi lain ada banyak desa wisata yang menonjol, bahkan berhasil menjadi percontohan model desa wisata yang sukses. Data yang dikumpulkan redaksi JTV, ada puluhan desa wisata di Jawa Timur yang lolos nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Satu di antara contohnya, kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beberapa waktu lalu ke Trenggalek. Itulah yang akan kita bahas dalam Optimis Jati Bangkit, perkuat potensi desa wisata, pulihkan ekonomi Jawa Timur. Detailnya seperti apa? Narasumber sudah hadir di studio dan juga ada beberapa narasumber yang daring. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dalam potensi atau perkuat potensi desa wisata, pulihkan ekonomi Jawa Timur di program Optimis Jatim Bangkit. Kita buka catatan awal dulu ini, berikut ini. Sejumlah desa wisata di Jawa Timur berhasil lolos dalam nominasi 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2022. Salah satunya adalah Desa Wisata di Pandean, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Desa yang baru saja dikunjungi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno 30 Juni 2022 lalu ini, padahal baru setahun dicanangkan sebagai desa wisata. Namun Sandiaga mengaku kagum dengan kondisi desa Pandean ini karena banyak kreativitas dan potensi alam yang disuguhkan. Di antaranya permainan tradisional, kesenian terbangan, tabung lesung hingga river tubing. Apresiasi juga diberikan kepada Pok Darwis Desa Pandean karena berkat kerja keras mereka, Desa Pandean juga melakukan upaya pelestarian lingkungan serta bisa sebagai pemberdayaan masyarakat sekitar. Selain
Selain Desa Pandean, ada pula Desa Semen di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar yang juga masuk sebagai nominator 50 besar desa wisata terbaik Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2022. Desa Semen memang memiliki banyak potensi wisata. Di antaranya kampung wisata ekologis, Puspa Jagat dengan wisata edukasi, juga outbound dan bumi perkemahan. Selain itu ada Kucur Watu sebagai lokasi upacara adat maupun wisata alam. Dan Puncak Sekawan, wisata alam yang mampu menampilkan pemandangan hijau di Kecamatan Gandusari dan sekitarnya. Tentu dengan memperkuat potensi desa wisata di Jawa Timur akan berdampak pada pemulihan ekonomi desa-desa di Jatim pasca pandemi COVID-19. Desa wisata ini pun mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa dengan menawarkan panorama alam dan budaya yang dimiliki. Namun tentu saja tetap berpegang teguh menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga adat istiadat di desa-desa cantik yang ada di Jawa Timur ini. Ya, itulah catatan yang kami kumpulkan, data yang dihimpun redaksi JTV tentang sejumlah desa wisata di Jawa Timur yang lolos nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Di studio hadir Pak Suryanto, Ketua Desa Wisata Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Pak Sur, selamat datang di Surabaya, Pak. Sore, Pak Iman di Surabaya. Ternuan, saya juga menyapa secara daring Ibu Ririn Setio Widyastuti, Ketua Pok Darwis Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Pandean, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Bu Ririn, sore Bu Ririn. Halo Mas. Wah, ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih terdengar sibuk capeknya setelah dikunjungi Pak Sandiaga kemarin ya Bu? Iya Mas, sedikit memang agak serak, mohon maaf. Baik, pelan-pelan kalau begitu. Sambil senyampang nyambung dengan Bu Ririn, saya juga apresiasi nih potensi wisata yang luar biasa sehingga Pak Sandi terus rawuh ke Trenggalek untuk melihat potensinya seperti apa ini. Kalau boleh cerita potensi wisata, baik wisata alam seperti apa toh, lalu kreativitas seperti apa dan budaya-budaya apa ditonjolkan untuk tampilan sehingga Pak Sandi itu rawuh ke Trenggalek. Monggo, Bu Ririn. Terima kasih Mas. Sebelumnya perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, Kemenparekraf RI, kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, juga Dinas Pariwisata Kabupaten Trenggalek, Bapak Bupati, Bapak Camat, beserta pemerintah daerah. Perkenankan kami izin berterima kasih dulu. Terima kasih. Baik, potensi yang ada di Desa Pandean ada 3 hal Mas. Yang pertama ada wisata alam, kemudian wisata budaya, dan wisata buatan. Dari wisata alam ini kami biasa menyajikan river tubing, jelajah Karangkitri, atau biasa kami sajikan kepada wisatawan kehidupan asli masyarakat desa yang tanpa menggantungkan toko, mereka sudah bisa hidup. Kemudian ada riverboarding, ada glamping, river camp, canyoning, dan trekking Pulau Sari. Itu yang wisata alamnya. Kemudian wisata budaya juga tidak kalah menariknya. Di sini ada Tabuh Lesung yang usianya juga sudah 150 tahun. Dimainkan oleh simbah-simbah yang energik luar biasa. Kemudian ada terbang elo, ini juga kesenian yang juga sudah hampir punah, maka di desa kami konservasi menjadi salah satu daya tarik wisata budaya kami. Kemudian ada lagi ngundat bengkeng Mas. Ngundat bengkeng ini adalah tradisi masyarakat Pandean yang mencari ikan dengan cara ramah lingkungan menggunakan bambu. Ada lagi upacara adat mitoni, angon wedhus, kemudian ada situs Watu Kandang di situ, kemudian ada situs juga Watu Bangkong, Watu Lumpang, kemudian Karawitan. Lalu untuk wisata buatannya itu ada Taman Watu Kandang, kemudian unduh ceplukan dan sayur, ada kuliner sego diwul, dan ada outbound-nya juga. Seperti itu Mas gambarannya di desa kami. Wah, seru banget begitu ya. Jadi masuk akal kalau Pak Sandi juga tertarik untuk bergabung dan berkunjung ke sana. Baik, kita akan akses bagaimana situasi di Pak Sur ya. Ini Pak Sur sebagai Ketua Desa Wisata Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Saya sudah informasi berikut ini.
Optimis Jatim Bangkit dengan tema pokok kami, perkuat potensi desa wisata, pulihkan ekonomi Jawa Timur. Tadi Bu Ririn Setiawidiastuti sebagai Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Pandean Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek sudah cerita beragam potensinya sekaligus pesona yang membuat Pak Sandi juga tertarik untuk mampir. Nah, kita singgah dulu, geser ke Desa Wisata Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, karena Pak Sur juga tadi sempat nyentil kalau Pak Sandi juga sebelumnya tanggal 29 itu mampir juga ke Semen. Iya, betul. Ini saya juga penasaran, apa saja? Kalau tadi Bu Ririn cerita tentang potensinya, mungkin Pak Sur bisa kasih gambaran. Yang dipunyai di Desa Wisata Semen, apa? Baik, terima kasih Pak Iman. Yang pertama, saya ucapkan selamat sore kepada semuanya yang sudah membantu kami kemarin acara ADWI ini, Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah provinsi, melalui juga Dinas Pariwisata Provinsi, kemudian Pemkab Blitar, Bupati juga selalu mendampingi kami bersama Pak Sekda, juga Dinas Pariwisata dari Kabupaten Blitar, Pak Camat, terus Pak Kades, serta teman-teman pengelola yang lainnya. Kemarin sangat luar biasa ini Pak Imam. Tanggal 29 kemarin kami dikunjung Pak Menteri, terus kemudian baru besoknya tanggal 30-nya kami penilaian, penjurian. Ini rangkaian yang cukup luar biasa, kami mempersiapkan 3 bulan yang lalu, sejak 3 bulan yang lalu. Dan kemarin yang kami sampaikan kepada Dewan Juri dan juga Mas Menterinya, Mas Menteri Sandiaga Uno, itu potensi-potensi yang kami miliki. Memang kami dari berbagai macam ini kami tampilkan, yang pertama itu kami kuatkan di bidang kelembagaan desa wisata. Juga di dalamnya ada Pok Darwis. Salah satunya ini memang kami berdiri sejak 2007, walaupun ini dari para senior kami, generasi 1 itu mencanangkan sejak tahun 2000. Tahun 2000? Tahun 2000. Awal-awalnya dulu potensi apa yang ditonjolkan di Semen ini? Iya, awalnya berdirinya desa wisata ini dipromotori oleh Kampung Wisata Ekologis Puspajagat 2000 itu sampai dengan 2007 itu diawali dengan konservasi anggrek alam. Oh, anggrek. Jadi teman-teman pemuda itu mengumpulkan konservasi itu mencari anggrek di hutan, di bawah pegunungan Kawi dan Kelut, ke hutan mencari, terus kemudian dibawa ke rumah, dikembangkan, dianak-anakan gitu, setelah banyak menjadi banyak, kemudian dikembali lagi kan ke hutan lagi untuk melindungi ini. Kemudian daya tarik yang lain itu awal-awal kami berdiri, sampai sekarang kami sudah berusia 15 tahun. Terus daya tarik yang kami tonjolkan itu memang ada daya tarik wisata. Itu kita dari satu Desa Wisata Semen mempunyai 3 destinasi unggulan. Yang pertama itu Kampung Wisata Ekologis Puspajagat. Ini berada di Dusun Tegalrejo. Kemudian yang kedua ada wisata religi dan budaya kami adalah Kucurwatu. Ini berada di Dusun Dewi. Kemudian satunya adalah Puncak Sekawan dengan camping ground-nya yang luar biasa, pemandangan alamnya. Jadi Puncak Sekawan ini di Dusun Parang. Ketiganya ini mempunyai ciri khas masing-masing. Kalau Puspajagat ini memang wisata buatan. Ini tanah khas desa. Ini benar-benar dari desa kita bekerja sama. Kemudian diberikan ke warganya, ke kami, itu untuk menjadikan salah satu mata pencarian kami. Ini dikelola dari kami, Kampung Wisata Ekologis Puspajagat ini kurang lebih 3 hektar. Ini penuh dengan wisata buatan. Salah satunya adalah di situ bumi perkemahan dan wahana outbound. Berada di situ semuanya. Dan beberapa edukasi, ada 17 macam edukasi kita buat di Kampung Wisata Ekologis Puspajagat ini. Pak Sur Nyun Sewu, tadi kan awalnya berangkat adalah untuk konservasi dan juga pengembangbiakan anggrek gitu ya. Dan setelah dikembangbiakan dikembalikan ke alam. Lalu beberapa objek wisata yang sekarang jadi andalan itu merupakan objek wisata buatan. Saya jadi penasaran, untuk menyeimbangkan antara yang buatan dengan konservasi lingkungan, itu bagaimana konsepnya, Pak Sur? Iya, untuk menyeimbangkan ini, yang pertama memang kita itu beretikat untuk penyelamatan lingkungan. Kita saat itu belum bergerak ke wisata, Pak Iman. Belum berpikir ke sana, kita hanya pemanfaatan pengembangan lingkungan ini, penyelamatan lingkungan. Konservasi bersama teman-teman muda, ternyata yang tua itu ikut. Kemudian menjadikan sebuah wisata ini, ternyata ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba kami menjadikan ini semuanya, penyelamatan lingkungan diberikan oleh Allah ini, sebuah kampung wisata ekologis ini.
Puspo Jagat ini. Ini tiba-tiba terus penggerakannya diawali oleh para pemuda kami. Dan sampai sekarang saya itu generasi 3 Pak Iman. Sekarang ini adik-adik kami adalah generasi ke-7 kami. Wow. Ini ada 7 generasi ini dari Puspo Jagat ini. Memang pionirnya, Puspo Jagat ini pionir dari ketiga destinasi yang ada di Desa Wisata Semen ini. Siap. Sampai sekarang maskotnya ya gitu. Maskotnya. Kemudian tampil di lingkungan yang lain, dusun yang lain itu bermunculan. Kemudian Kucur Watu ini. Kucur Watu ini seni budaya. Yang sangat disakralkan di sana adalah nyadran setiap bersih desa atau bersih dusun itu. Kemudian air terjunnya ada juga. Salah satunya lagi di Kucur Watu ini tempat pensucian, penebusan dosa bagi umat Hindu. Ada 2 kolam. Itu nanti saya dalami, saya geser dulu ke Bu Ririn. Karena Bu Ririn ini kan kalau dilihat secara umur, kalau dari Desa Wisata Semen ini usianya udah belasan tahun, remaja, umur 15 tahun. 15 tahun. Sementara kalau di Blitar ini, Trenggalek, di Trenggalek itu relatif muda, baru setahun dirintis, tapi sudah berhasil menarik perhatian Pak Menteri atau Mas Menteri. Bu Ririn bisa cerita kisahnya seperti apa dan upaya-upaya apa saja kok dalam rentang waktu yang sangat pendek itu sudah bisa mempesona gitu. Monggo Bu Ririn. Terima kasih Mas. Kalau kita lihat kisahnya itu hampir sama dengan yang di Semen. Kami berawal dari konservasi juga. Kalau kemarin itu sebelum menjadi destinasi yang sampai sekarang menjadi desa wisata itu, sungai kami ini sangat kumuh, Mas. Penuh dengan pempes, pecahan kaca, dan seterusnya. Kami merasa terpanggil untuk mengkonservasi sungai itu, lalu sekian lama kita bekerja, ada 3-4 bulan kita membersihkan sungai, kemudian di benak kami terlintas, berpikir begini, kalau cuma kami bersihkan saja, kita pulang, nanti dibuang lagi sama orang. Akhirnya kita berpikir bagaimana ini kita tanpa gembar-gembor ke masyarakat, mereka sudah sadar bahwa sungai ini adalah merupakan salah satu sumber kehidupan. Bu Ririn, sebentar Bu Ririn, saya dapat bocoran kalau bicara soal sungai itu Mas Menteri Sandiaga Uno sampai kaget ada sungai sebersih itu tuh gimana bisa mungkin kilas balik respon dari Pak Sandi atau Mas Menteri terhadap kebersihan sungainya, monggo. Kemarin itu Masya Allah beliau itu sampai jongkok di tepi sungai Mas, kemudian mencium bau air sungai itu dan melihat dari sangat dekat bahwa sungai itu memang benar-benar jernih. Beliau merasa luar biasa, bertanya kepada saya bagaimana ceritanya kok bisa seperti ini. Saya juga menyampaikan seperti yang saya sampaikan di awal bahwa memang dulunya ini sangat kumuh, kemudian kami konservasi, kami bekerja sama dengan pemuda desa, masyarakat, alhamdulillah sampailah bisa seperti sekarang ini Mas. Kalau bicara soal potensi yang diandalkan apa Bu di sana? Kalau potensi tadi yang saya sampaikan ada 3 potensi, tetapi di sungai karena kami mengkonservasi sungai, di sana ada river tubing, river boarding, kemudian koceh di sungai itu untuk anak-anak. Dan kami memang tujuan mengkonservasi itu salah satunya adalah untuk ini Mas, sekarang kan zaman gadget ya Mas ya, anak-anak setiap hari yang dipegang gadget. Nah ketika sungainya menjadi bersih, anak-anak menjadi melupakan gadget itu, dan itu memang menjadi salah satu tujuan kami untuk mengalihkan perhatian anak-anak dari gadget menjadi cinta lingkungan. Seperti itu Mas. Luar biasa. Singkat Bu Ririn, sebelum kita jeda untuk respon berikutnya, saya penasaran juga. Tantangan ini kalau bicara soal membangun itu kan tantangan pasti ngelola uang itu, ngubah mindset itu gimana Bu? Monggo. Begini Mas, kami di awal tidak pernah istilahnya gurak-gurak minta tolong ke orang-orang seperti itu. Kami hanya memberikan contoh positif saja. Kami terjun langsung bersama teman-teman relawan Pak Darwis untuk membersihkan sungai itu. Jadi masyarakat awalnya itu juga sempat Mas, ada yang menghina, ada yang mencibir seperti itu. Tapi kami terus berjuang. Biarkan nanti kalau sudah kelihatan hasilnya, mereka akan tahu sendiri apakah yang menjadi tujuan kami. Dan ternyata terbukti Mas, 4-5 bulan berjalan, itu mereka sudah mulai memahami, walah ternyata niatannya Bu Ririn membersihkan sungai di sepanjang Sungai Konang tuh ini toh, baru beliau seperti itu. Sedangkan tantangannya
banyak sekali Mas, kita ketika kita pulang membersihkan tiba-tiba sudah ada lagi kotoran. Kemudian ada sebagian masyarakat yang kayak seperti sengaja mencoba mungkin menguji kesabaran kami juga Mas. Justru malah seperti dibuat-buat seperti itu. Nah, dan ini sambil dengarkan ceritanya Bu Ririn, saya juga ngamati ada yang sedang menikmati river tubing gitu ya, kecantol di watu, terus berusaha untuk lepas, gelundung minyak biur, itu aduh rasanya luar biasa, seger Bu Ririn. Bu Ririn, kita kembali dalam program Optimis Jati Bangkit. Sesudah informasi berikut kita lebih pendalaman lagi dengan narasumber, ada Pak Sur dan Bu Ririn, monggo. Optimis Jati Bangkit, perkuat potensi desa wisata, pulihkan ekonomi Jawa Timur. Saya masih bersama Pak Suryanto di studio JTV dan juga Bu Ririn yang online secara daring ngobrol-ngobrol di program kita. Pak Sur, nyun sewu, kalau kita bicara soal desa wisata itu ujung-ujungnya pasti duit. Ya. Ekonomi, potensi atau kebangkitan ekonomi atau gerak roda ekonomi di wilayah masing-masing gitu. Kalau mungkin Pak Sur bisa kisahkan, mungkin before, sebelum dan sesudahnya itu dampak ekonominya seperti apa? Ya, terima kasih Mas Iman. Gini, dulunya itu memang latar belakang kami itu dari kemiskinan juga kebodohan tahun 2000 itu, 22 tahun yang lalu. Itu untuk perputaran roda ekonomi itu sangat menggantungkan hanya di pertanian. Tidak ada wisata apapun di bidang pertanian, beberapa di peternakan. Kemudian setelah 2007 ini, kita mampu membuktikan para penggerak Karang Taruna ini yang pertama kali, 2007 setelah kita launching, ini Karang Taruna kami memang langsung. Kita ikut lomba nasional Karang Taruna dan meraih juara 1 Karang Taruna nasional. Dari sini kita mendapatkan anugerah atau katakan hadiah gitu. Kemudian dari teman-teman Karang Taruna itu berinisiatif menjadikan lahan-lahan yang tidak berpotensi ini untuk apa? Karena di sini tidak produktif lahan ini dari lahan desa ini. Kemudian teman-teman Karang Taruna itu, senior-senior itu memberikan canangan. Bagaimana cara mengelola ini? Kekreatifan kita akhirnya muncul. Lahan ini disulap menjadi wahana outbound, bumi perkemahan. Dan akhirnya pada tahun 2013 ini pemacu kedua kami, pada tahun 2013 itu kami juga mengikuti lomba dan menang. Juara 1 nasional, itu juga lomba Pok Darwis. Kami mampu meraih juara 1 Pok Darwis tingkat nasional. Dari sini hadiah lagi, kemudian perputaran ekonomi dari hadiah ini kita kembangkan menjadi kuliner. Kemudian masyarakat kita gerakkan homestay. Dari seluruh tamu ini yang menginap, dari paket kita live in, kemudian outbound kemah itu, camping ground, ini menginap pada homestay. Kecuali camping groundnya, camping groundnya menginap di tenda. Kemudian dari homestay, pendapatan homestay sendiri, perputaran dari manajemen ini, keuangan juga masuk ke homestay. Itu 95%. Kami mendapatkan hanya dari manajemen itu 5%. Yang 95% kita berikan langsung ke pemilik homestay. Ada model-model paket wisata A, paket wisata B itu berapa kalau dibilang harga gitu? Betul. Mas Sur. Ini untuk paket live in kita, itu paketnya 3 hari. Kemudian ada paket 6 hari. Kalau yang paket 3 hari ini plus homestay-nya sudah kita include-kan, itu per orang 600.000, paket 3 hari. Kemudian paket 6 hari itu 1 juta. Itu paket live in kita. Para wisatawan memang kita paket lengkap ini, sudah tidur di homestay, yang memberikan makan minum adalah kuliner kita juga bergerak. Dari kuliner kembali ke kuliner. Kemudian aktivitas paket ini keliling kampung. Kalau pagi ikut ini mencari rumput untuk ternak, kemudian agak siangnya ke sawah, melihat orang ini bercocok tanam itu. Itu paket kami yang kita kembangkan. Semuanya stakeholder ini dari masyarakat seluruhnya. Kita manajemen juga mengkoordinir ini dan akan dikembalikan seluruhnya ini. Ya tamu-tamu ya melu tandur ning sawah gitu ya, terus. Betul. Itu paket kita edukasi padi, tanam padi. Tamu itu diajak untuk ngeluku. Kita tidak menggunakan mesin, Mas. Kita menggunakan tradisional, yaitu yang namanya ngeluku itu memakai kerbau, memakai kebo itu. Tamu juga kita ajak naiki kerbau itu berkoceh di sawah ini. Kemudian sampai dengan nanti saat musim tandur, nanemnya itu paket kami. Memang ada salah satu paket kami itu paket edukasi
tanam padi. Kebayang bangun pagi-pagi, kemudian ke sawah ya, terus nunggang kebu, bajak sawah segala macam, terus siang bisa andok bersama dengan warga setempat. Warga setempat, betul. Wow, suguhannya apa kalau kulinernya? Iya, kuliner ini kemarin yang kita andalkan, memang kuliner itu ya biasa, di mana-mana pun namanya kuliner seperti itu. Tapi ini kemarin kita suguhkan, kuliner kita itu ada payek uceng, karena kita punya edukasi pelestarian uceng di sungai, Melinju. namanya ya, bersih sekali sungainya. Sungai Kebo itu banyak uceng. Kemudian suguhannya payek uceng ini, kemudian sambal kulit nanas. Ini kulit itu biasanya kan dibuang. Betul. Kita manfaatkan untuk sambal, dan itu kita masak. Salah satu juri kemarin dari Anugerah Desa Wisata ini adalah Chef Windek, itu betul-betul chef. Sudah 31 tahun menggeluti tentang Kuliner. Memasak. Begitu merasakan sambal kulit nanas kami, beliau mengacungi 2 jempol. Sangat layak untuk dijual di dunia ini. Mantap. Seperti itu untuk Chef Windek kemarin salah satunya itu. Sami, saya tak coba tanya ke Bu Ririn. Bu Ririn, saya sama seperti yang saya tanyakan pada Pak Sur itu. Kira-kira geliat ekonominya, dampak ekonominya apa nih kalau keberadaan desa wisata yang ada di Pandean, Dongko, Trenggalek? Monggo Bu Ririn. Baik Mas, kami memang dari awal tujuan kita setelah konservasi tentu pemberdayaan Mas. Jadi kami juga merekrut seluruhnya, mulai dari tenaganya sampai mitra itu juga berasal dari Desa Pandean sendiri. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini, seperti guide, itu kami semua adalah guide-nya juga warga Pandean asli. Kemudian untuk tabu lesung, kerawitan, sampai ke kuliner pun semua juga berasal dari karya-karya anak Pandean. Nah, untuk yang paling kami merasa bangga di sini, di usia kami yang 1 tahun, ini kami sudah bisa merekrut tenaga kerja kurang lebih 90 orang. Itu mulai dari Pok Darwe sendiri, mitra, ada driver, ada yang kulinernya, kemudian guidingnya, dan pelaku wisata yang lain seperti kodean dan sebagainya. Seperti itu Mas, di Desa Pandean geliat ekonominya alhamdulillah sudah mulai kelihatan. Homestay kita juga sudah bekerja sama dengan 8 homestay yang sudah siap dengan 25 kamar. Kemudian ya itu salah satunya yang bisa kami andalkan untuk perputaran ekonomi di Desa Wisata Pandean, Mas. Ada angka rupiahnya nggak Bu Ririn di sana itu Bu, di Pandean? Untuk apanya Mas? Angka rupiah, jadi mungkin pendapatannya dalam satu musim wisata itu ada sekian rupiah gitu, lalu profitnya bagaimana gitu, berapa? Oh gitu. Yeah. Pada dasarnya hampir sama dengan di Desa Semen, kami kembalikan hampir semuanya ke masyarakat, ke organisasi juga hanya sedikit sekali. Yang penting organisasi bisa bergerak, karena tujuan kami utama adalah meningkatkan ekonomi masyarakat. Untuk angkanya di Desa Wisata Pandean Mas, kisarannya karena sangat fluktuatif Mas, kemarin kami kan baru 1 tahun dan itu pun juga beberapa kali ada PPKM, jadi sempat juga kami skip untuk tamu yang sebenarnya sudah pesan ke kami, tapi angkanya di kisaran mungkin dalam 1 bulannya ya tidak kurang dari 30 juta uang berputar di Desa Wisata Pandean. Seperti itu Mas. Kalau strategi promosi pakai apa Bu? Kan zaman sekarang tadi juga Ibu juga cerita kalau sekarang ini zamannya gadget gitu, tapi dengan kondisi sungai lebih, orang sudah tertarik nyemplung dulu main air gitu. Gimana Bu promosinya Bu? Iya. Kalau di tempat kami yang ada yang offline, ada yang online Mas. Online-nya kita memiliki IG, terus Facebook, YouTube dan Google Maps, itu untuk yang online-nya. Kemudian yang menurut kami Mas, justru yang sangat cepat itu adalah cerita dari mulut ke mulut. Ketika wisatawan yang dari Pandean kemudian pulang membawa cerita positif, justru itu yang menjadi daya tarik yang luar biasa, kemudian menjadi magnet bagi wisatawan berikutnya. Informasi di Desa Pandean dari cerita yang baru saja pulang menikmati wisata di Pandean. Itu Mas yang
kami rasakan di Pandean. Ini. Kalau bicara soal SDM, Bu, bagaimana pembekalan atau pelatihan-pelatihan untuk rekan-rekan mulai guide sampai dengan homestay supaya mereka betul-betul terstandar dan nek cara Jawane orang ngisi-ngisini gitu. Gimana, Pak? Baik, Mas. Alhamdulillah kami khususnya saya, Mas, sudah memiliki lisensi pemandu ekowisata di tingkat Jawa Timur dan alhamdulillah di Trenggalek baru saya yang punya. Dan untuk teman-teman guide, untuk guide-nya River Tubing sendiri 95% mereka sudah tersertifikat. Kemudian untuk yang guide yang lain, untuk homestay juga pengelolanya kemarin juga sudah mengikuti pelatihan di tingkat provinsi. Alhamdulillah untuk SDM-nya rata-rata kami memang bukan mengambil tetapi kami menempatkan mereka sesuai dengan keahliannya. Misalnya yang bagian IT ya teman-teman yang lulusan dari IT, seperti itu Mas. Tetapi rata-rata kami memang ditopang oleh teman-teman dari guru, mulai dari guru taman kanak-kanak sampai guru SMP itu ada yang kami ikutkan untuk mengelola desa wisata tercinta ini. Siap, matur nuwun. Jadi makin kepingin untuk mampir ke Trenggalek ini. Saya ke Pak Sur. Pak Sur ini saya sama seperti saya tanyakan pada Bu Ririn. Ini gimana ngelola orang-orang dan potensi-potensinya lalu ben orang ngisi-ngisini gitu loh, Pak. Pripun? Iya, baik. Sama dengan Bu Ririn tadi ya, untuk peningkatan kapasitas SDM sama. Kami sampai sekarang ini mempunyai memang untuk guide kita sudah berlisensi nasional. Kita berlisensi BNSP untuk guide-nya ada 17 orang, ini nasional. Kemudian untuk pemandunya sama. Kemudian untuk instruktur outbound-nya sendiri ada 12 kemarin, 12 orang berlisensi BNSP, itu juga. Kemudian untuk pelayanan prima kita utamakan karena sebaik apapun daya tarik dan atraksi kita, jika pelayanan kita tidak maksimal, kita jelek, pasti ini akan menularkan ke teman-temannya para tamu ini. Nah, ini kalau bicara soal menularkan, gimana sih strategi promosinya ini, ya, Mas Sur? Untuk strategi promosi yang pertama emang di lapangannya, di offline-nya kami menggunakan intinya adalah pelayanan prima. Secapai apapun, semarah apapun, kita sembunyikan dulu di hadapan tamu. Kita maksimalkan untuk pelayanan prima ini. Kemudian strategi pemasaran yang lain di online-nya, kita memang mempunyai website itu sendiri. Desa Semen, kita mempunyai website. Kemudian kita mempunyai Instagram, kemudian Facebook, juga YouTube. Kita semuanya ada di sana. Bisa berpesan baik offline ataupun online strategi kita. Untuk pengembangan baik, ini pengembangannya kemarin yang homestay, itu memang ya seperti itu pendapatannya. Tapi perputaran ekonomi kita ini dari sebelum pandemi ini Pak Imam, dari sebelum pandemi itu 2018, 2019, 2018 ini dalam satu bulan kita mampu mendapatkan uang 300 juta. Itu dalam satu tahun kita 1,4 M sampai dengan 1,7 M sebelum pandemi. Ini kami kemarin pandemi masih mendapatkan 150 juta. Tapi satu tahun, 2021 saat parah-parahnya ini, pandemi. Masih ada pemasukan? Masih ada pemasukan, baik, alhamdulillah. Nanti kita dalami soal itu. Kita masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Kita kembali, saya sudah informasi berikut ini. Optimis Jatim Bangkit juga terbuka untuk Anda, pemirsa JTV, yang mungkin sudah pernah mampir ke Desa Wisata Semen, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Atau Anda yang belum pernah ke sana dan pengen tahu, boleh tanya lewat WA kami 0813-5816-1388. Seperti yang tertera di layar, itulah nomor kami. Anda bisa mengakses untuk bertanya sekaligus mungkin bercerita, sharing dengan kami untuk yang sudah mampir ke Desa Wisata Semen. Demikian pula untuk Anda yang sudah pernah mampir ke Trenggalek, ke Desa Wisata Pandean, Anda juga boleh cerita gitu ya, pengalaman-pengalaman. Mungkin seperti yang saya lihat tadi waktu Bu Ririn cerita itu kan saya lagi ngamati ada yang bermain river tubing, moro-moro kecantol yang watu terus gelundung mak biur, rasanya lego gitu ya, seneng dan luar biasa kalau lihat kebersihan sungainya. Saya bicara soal ekonomi modal, Pak. Kalau bicara soal pengembangan tadi kan dapat penghargaan, dapat hadiah, dipakai untuk modal mengembangkan. Apakah ada peran serta permodalan eksternal? Iya, untuk peran serta dari eksternal itu banyak sekali. Kita bekerja sama atau MOU itu banyak di beberapa perusahaan terdekat, maksudnya bukan jauh. Tapi ada salah satu
Ini CSR kita, MOU kita ini yang terbesar adalah Bank Sentral Asia, BCA. Karena kami pada tahun 2021 kemarin, kita mengikuti perlombaan juga, Desa Wisata BCA Award Nasional. Kita mampu mendapatkan juara 3 terbaik nasional di bidang desa wisata kreatif. Pola-pola kemitraannya seperti apa itu? Pola kemitraannya dari BCA ini membina kami, membina peningkatan kapasitas SDM dan juga infrastruktur. Oh, gitu. Itu. Baik SDM-nya atau infrastrukturnya, mereka pembinaannya luar biasa. Kita didampingi langsung di lapangan. Semi, Bu Ririn, gimana Bu Ririn? Kalau bicara soal pengembangan usaha itu kan butuh biaya, selain butuh tenaga. Pripun Bu Ririn kalau di Trenggalek? Baik Mas, kami sampaikan untuk Desa Wisata Pandian, kami itu berangkat modal dengkul Mas. Modal dengkul. Sama sekali tidak punya dana, tidak memiliki harta apapun yang kita gunakan untuk pengembangan, tetapi kami memiliki tekad bahwa nawaitu kita, niat kita adalah konservasi. Jadi kita urunan Mas dengan teman-teman untuk mempertahankan konservasi ini, untuk kita belikan ban dan sebagainya. Barulah setelah ADWI kita masuk di 50 besar, ini memang baru kami mendapatkan CSR dari beberapa bank, kemudian ada dari mitranya Kemenparekraf, PT Astra, dari universitas seperti UNESA dan lain-lain itu baru bergabung dengan kami, artinya baru melirik kami begitu. Jadi untuk modal awal ini kita memang bisa kami katakan memang murni berasal dari apa namanya iuran teman-teman seperti itu. Jadi modalnya modal nekat, bondonya bondo dengkul Mas kalau di tempat kami. Nah itu tadi barusan lihat gambarnya Pak Menteri atau Mas Menteri dodok jongkok sambil ngambu airnya gitu ya, luar biasa. Iya benar Mas. Ya itu juga bondo dengkul juga ya Bu? Iya benar dengkul sekali. Tapi untuk pengembangan sekarang bagaimana Bu? Apakah sudah mulai bisa bernapas lega? Paling nggak ada profit lah kalau kita bicara soal usaha. Alhamdulillah Mas, sejak kami ikut ADWI dan masuk 50 besar ini, perkembangan yang kami rasakan sudah sangat luar biasa. Berbagai pihak sudah mulai melirik kami dan memang saya pun juga menyadari di tahun pertama ini kita belum begitu bisa menorehkan sesuatu, tetapi kami juga sudah pernah berprestasi di usia kami yang 7 bulan. Kami mencoba untuk ikut Sutran Award dan alhamdulillah kami mendapat juara 2. Setelah itu kami mengikuti ADWI ini dan alhamdulillah bisa masuk di 50 besar. Dan inilah alhamdulillahirabbil alamin, Allah menunjukkan jalan bahwa melalui inilah insya Allah nanti Desa Pandian akan bisa dikembangkan bersama stakeholder dan Pentahelix. Seperti itu Mas. Yang membuat saya penasaran juga nih Bu Ririn Nyun Sewu, kalau Desa Semen ini, Desa Wisata Semen kan usianya udah 15 tahun begitu ya. Sementara kalau Bu Ririn itu baru 7 bulan, tadi bilangnya baru 7 bulan. Kok kendel untuk ikut tampil di pentas nasional tuh yang dorong atau triggernya dari mana tuh Bu? Begini Mas, kemarin itu memang dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek itu memang kan kami di Trenggalek ini ada Sadewa Mas, 100 desa wisata. Kebetulan kami memang diikutkan di tahap pertama. Rencananya 3 tahun ke depan akan ada sampai 100 desa wisata seperti itu. Dan ketika ada program ADWI ini, Trenggalek mengikutkan 4 desa wisata dan sebenarnya kami di awal itu memang ragu, loh kami ini masih bayi ibaratnya, masih 1 tahun. Pas saat pendaftaran ADWI itu persis 1 tahun Mas usia kami gitu. Di bulan Februari. Kami memang agak bagaimana ya, kurang percaya diri. Dinas Pariwisata yang selalu memberikan dorongan kepada kami untuk mengikuti ini dan jangankan bermimpi untuk jadi juara Mas, sama sekali belum. Kami memang ingin bagaimana sih pengelolaan desa wisata itu yang berstandar nasional. Itu yang kami harapkan dari keikutsertaan kami di ADWI. Jadi ketika kami lomba minimal kami tahu, oh seperti ini pengelolaannya untuk daya tariknya sampai ke homestay-nya dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu Mas. Jadi
Sebelum cerita lebih dalam, saya ke Pak Sur. Pak Sur, nyun sewu, tadi kan juga ada sungai. Bu Ririn, Trenggalek juga ada sungainya. Di Blitar juga ada sungainya. Saya jadi penasaran nih, karena ada Bu Rina dari Surabaya juga bertanya, supaya desa wisata itu lestari, bagaimana tipsnya? Atau mungkin juga ada kiat-kiatnya? Sebab kalau kita lihat kadang-kadang antara satu desa wisata lain dengan desa wisata lain itu ada kemiripan-kemiripannya. Monggo, Pak Sur. Iya, di Bu Ririn tadi ada sungai, kami juga punya. Karena sungai kita itu ada paketnya di hiking track, jalur hiking track itu ada sungai yang juga sangat bersih. Itu memang dibuat jalur susur sungai, paket susur sungai kita. Juga ada outbound di air, juga ada paket itu mencari ikan uceng itu tadi, langsung di airnya, di sungainya, terus kemudian mencari dengan manual, dengan tangan. Makanya, supaya kan supaya ada mirip-mirip. Sungai juga ada sungai gitu ya, supaya bisa lestari dan berkelanjutan, itu apa yang dilakukan? Iya, Pak Sur? Untuk menjaga kelestarian ini berkelanjutan pada ekosistem kami ini, kita bentuk beberapa dari masyarakat ini yang peduli lingkungan. Kami mempunyai bank sampah, ini yang menjaga kelestarian juga dari sampah. Kemudian kami punya kampung iklim, kita proklim, kemarin juga kita menang Jawa Timur, proklim kami ini. Terus kemudian kelompok ibu-ibu, kelompok tani wanita ini juga bergerak pada lingkungan, dan kami di desa ini sudah menang mendapatkan anugerah desa ini, desa lestari untuk penyelamatan ekosistem kita ini. Jadi keseluruhannya kita jaga, tidak hanya kita jual, kita nikmati hanya saja, tapi dari seluruh stakeholder, dari teman-teman masyarakat semuanya itu ikut menjaga. Ini ada pertanyaan ini. Berikutnya ada Bu Tina di Surabaya. Bu Tina, terima kasih, WA-nya saya baca Bu ya. Melihat desa Semen dan Pandean, jadi tertarik ingin ke sana gitu. Kalau bicara soal akses transportasi, bagaimana untuk ke Semen? Ya, baik, ini salah satu kendala kita ini Mas Iman. Kalaupun itu mayoritas, sebagian besar ke desa Semen itu cukup mudah. Sampai dengan bis medium itu bisa di lokasi di Puspojagat, sampai dengan di lokasinya bisa. Untuk kendaraan-kendaraan pribadi di seluruh destinasi kami, 3 destinasi itu, Puspojagat, kemudian Kuncurwatu, Puncak Sekaun, semuanya bisa langsung di lokasi. Nah, cuma ada beberapa titik memang perlu untuk perbaikan di ini jalannya, infrastrukturnya, hanya perbaikan saja. Tapi insya Allah semuanya kendaraan bisa masuk. Sudah ada upaya kan dari Pemkab? Dari Pemkab itu sudah sejak 2013 dulu, kami belum beraspal, itu jalur wisata kami itu diperbaiki oleh dukungan Pemkab, itu diaspal semuanya, lebar menjadi 3 meter, kemudian dilebarkan lagi sampai sekarang. Ini dukungan dari Pemkab. Oh gitu. Tentang wisata kami. Baik. Terima kasih juga untuk Ibu Ria Tri Trenggalek, matur nuwun. Ini mungkin tetangganya Bu Ririn ya, karena namanya juga sama ini. Ririn Ria yang BA kita. Kalau mau melestarikan lingkungan, insya Allah desanya kecipratan makmur, matur nuwun. Jadi peduli alam, jadi pasti akan berimbas juga pada masyarakatnya. Matur nuwun, Bu Ria di Trenggalek sudah bergabung dengan kita lewat WA. Terima kasih untuk pemirsa JTV yang lain juga boleh Anda manfaatkan nomor yang ada di layar ini ya, 0813 5816 1388 untuk berinteraksi dengan narasumber sekaligus memberikan komentar dan pertanyaan. Ada juga yang memberikan perhatian, ini siapa ya kira-kira ya? Pak Roni mungkin ya, Pak Roni dari Surabaya. Begini, mudah-mudahan saya nggak salah. Di era 5.0 ini serba digital begini ya. Kiat-kiat apa yang dilakukan oleh desa wisata masing-masing? Mungkin saya tujukan pada Bu Ririn dulu aja. Di era 5.0, kiat-kiat apa yang dilakukan desa wisata untuk berkomunikasi dengan kolega? Apakah ada paket-paket online? Mungkin ada semacam wisata virtual yang pernah digagas juga oleh kawan-kawan dari pemerintah provinsi. Bu Ririn, monggo Bu Ririn. Terima kasih. Untuk virtualnya kita memang belum, tetapi lewat media sosial yang lain seperti Google Maps, kemudian IG kami, kemudian Facebook, itu YouTube, itu mungkin Bapak dan Ibu bisa menyaksikan, dan setiap paketnya itu di situ dicantumkan PIC kami. Jadi seandainya Bapak dan Ibu semua ingin mengetahui lebih jauh tentang desa wisata kami, di situ insya Allah sudah ada kontak person yang Bapak Ibu bisa hubungi. Jadi kata kuncinya adalah desa wisata Pandean, Kecamatan Donggo gitu Bu, kalau kita mau betul. Gitu ya. Ada lagi River Tubing, Watu Kandang. River Tubing, Watu Kandang. Baik, kalau gitu. Nah, kalau Pak Sur gimana? Untuk promo-promo apakah juga ada keyword-keyword atau kata kunci sehingga kita bisa menemukan? Karena sekarang kan serba golek-golek review segala macam kan yo lewat online, Pak Sur. Betul. Iya, Pak Imam, ini untuk kita strategi pemasaran kita.
di 5.0 ini. Itu kita di online sudah lengkap. Ada website kami desa.semen.com. Itu langsung ada .com. Okay. Itu semuanya paket ada. Kalau pengen ke Kucurwatu tinggal klik nanti Kucurwatu. Kemudian di situ di halaman pertama ada Puspo Jagat, bisa diklik, paket-paket ada kami. Kemudian di Puncak Sekawan juga ada. Juga lagi di Instagram kami sama, Desa Wisata Semen. Facebook kami juga kata kuncinya sama, Desa Wisata Semen. Mudah mencarinya untuk medsos kami, demikian. Untuk pemirsa JTV juga penasaran, Anda bisa browsing-browsing di kotak pencarian internet ya, Anda bisa akses juga, dan kalau sudah ketemu silakan dicek dulu tarif-tarifnya, karena ini ada beberapa yang juga bertanya ini. Semoga desa wisata ini juga menjadi perhatian para wisatawan bule, jadi nggak melulu ke Bali, sepakat. Jadi Jawa juga banyak, di Jawa Timur apalagi gitu. Saya juga tertarik dengan apa yang disoroti Pak Anton Sidoarjo. Tadi di Semen ini juga ada potensi wisata alamnya. Semoga desa wisata menjual paketan yang ramah untuk para backpacker. Nah ini, kalau untuk kalangan backpacker gimana Mas? Untuk kalangan backpacker ini memang di kami kita sediakan, beliaunya itu kan juga paket menginapnya. Itu tidak di homestay itu tadi ya, tidak kita gunakan di homestay, tetapi kita di lapangan alamnya, camping ground-nya ya? Iya, camping ground-nya itu di ketinggian 711 mdpl. Di sana kita memutar 360 derajat, kita muter gini, tidak ada halangan apapun untuk merintangi kita untuk melihat itu. Kita muter 360, kita semuanya ada. View-nya bisa terlihat dari keliling. Terlihat semuanya. Bu Ririn gimana Bu Ririn? Ini ada warga dari Sidoarjo yang penasaran, kalau untuk kalangan backpacker yang sambang ke Trenggalek, kira-kira desa wisata Pandean ada nggak ya lokasi untuk backpacker nih Bu Ririn? Ada Mas. Kami juga punya trekking Pulau Sari yang sangat cantik, dan kalau pagi itu berkabut, bagus gitu. Jadi mungkin kalau orang-orang yang di perkotaan, ketika kita ajak ke sana, insya Allah juga yang sudah wisatawannya ke sana, rata-rata beliau mengatakan bahwa Pandean ini luar biasa seperti itu. Tetapi untuk lebih apa ya, jelasnya lebih bisa merasakan, monggo saya aturi tindak Pandean untuk merasakan berbagai macam paket yang ada di kami yang insya Allah ramah lingkungan seperti itu. Kita masih bersama dalam program Optimis Jatim Bangkit, kembali sesudah rangkaian informasi berikut ini. Optimis Jatim Bangkit, saya ada sorotan pertanyaan dari pemirsa JTV soal akses ke masing-masing lokasi. Tadi kalau Pak Sur sudah cerita bis ukuran sedang itu masih bisa masuk. Kalau Bu Ririn Nyun Sewu, untuk akses ke Pandean bagaimana? Apakah bisa diakses dengan bis pariwisata atau harus oper-oper gitu, gimana formatnya Bu Ririn? Iya Mas, kalau ke desa kami alhamdulillah Mas, untuk bis medium juga bisa. Untuk kendaraan, apalagi yang kendaraan di bawahnya, semua bisa dan semua sampai lokasi Mas. Bahkan ke tempat river tubing kami itu, dari tempat berhentinya kendaraan itu cuman kurang lebih 50 meter jalannya Mas. Oh gitu. Seperti itu. Alhamdulillah akses hot mix semua sampai ke lokasi. Baik, terima kasih. Ada seorang pemirsa JTV yang langsung pertanyaannya, WA-nya langsung saya tanyakan kepada Bu Ririn, karena ini WA-nya ditujukan langsung kepada Bu Ririn. Akses jalan untuk bis pariwisata. Siap, terima kasih terjawab nih. Sekarang sudah terjawab dan tinggal noto agendanya kapan mau ke Pandean supaya bisa menikmati nyemplung. Oh iya, lupa saya. Kalau Nggalek niku kulinerin apa ya Bu ya, Nggalek niku? Oh, ada nasi tiwul Mas. Nasi tiwul, kemudian jangan menir, ada sambal cirang, kemudian aneka botok seperti biasanya, lento, dan ada lagi kami memiliki beras kencur berwarna putih yang rasanya beda dengan yang lainnya. Kalau penasaran, monggo kami aturi tindak Pandean. Yang membuat saya penasaran adalah ini jangan menir ya, pasti sih gawe londo berarti ya, karena menir-menir itu ya. Oh bukan ya Bu ya? Bukan. Baik, oke, Mas Sur Nyun Sewu, di penggal terakhir ini mungkin ada upaya-upaya ekonomi apa yang dilakukan lagi supaya lebih giat lagi, lebih semangat lagi, dan mungkin ini juga menginspirasi pelaku-pelaku desa wisata lainnya. Monggo Mas Sur. Iya, untuk inspirasi menggiatkan teman-teman ini, kunci utama kita adalah kekompakan ini.
apapun yang kita perbuat, jika kita dalam manajemen ini kita congkrah, katakan congkrah, tidak akan jalan. Komitmen kami adalah satu, kunci kami adalah tetap bertahan pada kekompakan ini. Dan kemarin support satu lagi ada itu. Ini udeng yang memang kami pakai ini, udeng yang kami berikan kepada Mas Menteri, ini Pak Imam. Ini kemarin baru sudah di-launching oleh Bupati dengan udeng kami ini, khas Blitar, dengan nama udeng Cakrapala. Udeng? Udeng Cakrapala. Cakrapala. Ada maknanya mungkin? Maknanya memang cakra itu senjatanya Dewa Krishna ya. Untuk Palah itu adalah candi besar di Kabupaten Blitar, adalah Candi Palah. Di sana ada Candi Palah, dikenal biasanya orang-orang menyebutnya Candi Penataran. Itu adalah Candi Palah. Kita kolaborasikan, di sini ada 2 gunung, Semeru sama Kawi, kita di tengah-tengahnya. Dikolaborasikan dengan udeng ini menjadikan udeng Cakrapala. Ini resmi milik Blitar dan sudah dilaunching oleh Ibu Bupati Blitar. Mudah-mudahan semakin mendunia nih udengnya. Amin. Gitu. Amin. Bu Ririn Nyun Sewu, nah di penggal terakhir ini mungkin ada harapan sekaligus bisa menginspirasi. Katakanlah kalau masih kinyis-kinyis, masih setahun saja pasnya gitu ya. Bisa menginspirasi sekaligus menularkan virus-virus kebaikan supaya ada semangat untuk pelaku-pelaku desa wisata lainnya. Monggo Bu. Baik Mas, bagi kami kata kuncinya adalah satu saja sih, ikhlas. Ikhlas. Jadi apapun yang kita lakukan itu jangan berharap dulu. Istilahnya orang Jawa gini, golek o jeneng lagi oleh jenang. Jangan dibalik. Kalau golek jenang dulu baru oleh jeneng, nah nanti sekali mendapat jenang, tidak dapat jeneng, kita akan hancur di belakang. Itulah filsafat kami. Jadi ikhlas dan golek jeneng baru oleh jenang. Ngoten Mas kalau di Desa Pandean. Dan mungkin satu hal lagi yang kami sampaikan kepada seluruh teman-teman pengelola desa wisata, jangan pernah lelah untuk berikhtiar memajukan desa lewat pariwisata, karena dengan pariwisata semua akses bisa terangkat, semua link yang ada di desa bisa terangkat, seperti itu. Bu Ririn, matur nuwun untuk kesempatan gabung dengan kami. Ini mudah-mudahan nanti bisa ketemu darat langsung ke Nggale. Sekaligus bisa icip-icip dengan jangan menir tadi ya. Gitu ya. Matur nuwun Bu Ririn. Assalamualaikum. Terima kasih kembali Mas. Waalaikumsalam. Mas Sur, terima kasih. Sukses dan mudah-mudahan ada anugerah-anugerah lainnya yang bisa memberikan semangat sekaligus gelora lebih kuat lagi untuk kawan-kawan pelaku desa wisata Semen. Terima kasih Pak. Mas Sur. Assalamualaikum. Demikian untuk Anda pemirsa JTV. Jadi katakanlah kalau Anda masih bertimbang-timbang untuk wisata, kita sudah punya banyak kawan yang memberikan informasi, tinggal Anda browsing-browsing dan tentukan wisatanya. Mau ke Blitar, mau ke Trenggalek, atau mau ke desa wisata yang tersebar di Jawa Timur. Saya Iman Diartanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang damai. Desaku yang ku cinta, hujan